Selamat datang di episode nonton episode ke-84, di mana ini adalah sebuah review no spoiler dari film asal Korea berjudul A A Tale Tale of of Two Two Sisters Sisters. atau Janghwa Hongreon yang artinya Rose Flower Red Lotus. Ya. Jadi versi bahasa Inggris judulnya beda gitu. Di Korea Janghwa Hongreon literally means Rose Flower Red Lotus, tapi judul bahasa Inggrisnya adalah A Tale of Two Sisters. Film tahun 2003 asal Korea Selatan, bergenre psychological horror drama. Oh, psychological horror drama ya. Psychological horror sih. Ya maaf. Ditulis dan disutradarai oleh Kim Ji Woon dan terinspirasi dari sebuah cerita rakyat zaman Joseon, dinasti Joseon, yang berjudul Janghwa Hongreon Jeon, yang mana sudah banyak diadaptasi ke dalam film. Jadi ini adalah sebuah cerita rakyat yang memang sangat terkenal, sudah sering kali diadaptasi ke film, dan A Tale of Two Sisters adalah salah satu film terbaru yang mengambil cerita rakyat itu untuk diadaptasi ke layar lebar. Plotnya atau ceritanya mengikuti tentang pasien yang baru saja keluar dari rumah sakit jiwa yang kembali ke rumahnya bersama saudarinya atau sisternya. Tapi ketika mereka kembali itu mereka mulai mengalami gangguan-gangguan, peristiwa-peristiwa aneh antara mereka dengan ibu tirinya dan juga hantu dari almarhumah ibu mereka. Yang mana mereka akhirnya menyadari semua itu memiliki alasan, memiliki benang merah ke belakang di mana masa lalu yang kelam dari keluarga mereka sendiri. Jadi basically kalau di asal film ini ceritanya berjalan dari ada dua saudari pulang dari rumah sakit jiwa ke sebuah rumah, tinggal bersama bapaknya dan ibu tirinya. Ceritanya ibu kandungnya sudah meninggal, tapi lama-kelamaan mereka mengalami hal-hal aneh, dihantui hantu ibunya, dikerjain, punya masalah dengan ibu tirinya. Tapi lama-lama terbuka apa sih sebenarnya yang menyebabkan semua itu terjadi, kayak gitu. Seperti biasa di episode nonton langsung to the point, film ini bagus atau enggak dan layak ditonton atau enggak? Bagi aku nih bagus sih. Sebenarnya dia bagus. Kenapa ada ngomong sebenarnya dia bagus? Iya, apa ya? Ya jadi segi positif dong ya sekali. Oh nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, bilang bagus aja dulu kan, bagus. Bagus. Enggak, kenapa ada sebenarnya bagus gitu? Ini aku nonton yang kedua kali. Terus kedua kali kok begini ya gitu. Oh, ada perasaan berbeda, Iya, ada ada kurang perasaan gitu ya. berbeda, Nanti dijelasin ya. Iya. Dijelasin di sisi positif maupun negatif. Iya, kalau menurut gue juga film ini sebenarnya adalah film yang bagus, tapi mungkin tidak terlalu cocok dengan selera gue. Layak ditonton kalau bagi lu pencinta film, apalagi lu pencinta film atau suka film yang agak-agak nyeni, ya, yang psychological banget. Ini film yang cocok buat lu sih. By the way, A Tale of Two Sisters sampai saat ini masih merupakan film horor Korea dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Jadi lu bayangin dari tahun 2003 sampai 2020 belum ada yang bisa ngalahin. Ya, itu udah banyak itu film horor Korea kan. Ada Gonjiam, ada Train to Busan ya kan yang laku-laku banget. Itu horor. Ya, masih belum bisa ngalahin mereka gitu. Dan ini adalah film horor Korea pertama yang ditayangkan di Amerika. Jadi prestasinya luar biasa banget lah ya. Oke, langsung ke positif maupun negatif dari film ini. Kenapa film ini terasa bagus tapi mungkin agak mengganjal bagi kita gitu ya. Kalau buat kamu positifnya apa? Ini aku baru tahu sih habis kamu sebut ternyata ini adalah berasal dari cerita rakyat Ya, gitu. tapi setelah aku baca cerita rakyatnya berbeda. Oh beda. Jadi nggak plek sama. Ini cerita rakyat keren banget Ya, kayak gini cerita modelnya. rakyatnya ya lu tau lah cerita rakyat kayak dongeng gitu. Jadi banyak hal-hal yang nggak logis gitu. Kalau ini kan dia dibuat film sebisa mungkin cukup logis gitu. Kalau cerita rakyatnya, oh ya kayak dongeng Timun Mas gitulah, kayak Tangkuban Parahu gitu-gitu. Banyak unsur-unsur rakyat zaman dulunya gitu.
Kenapa? Itu bikin kamu merasa Iya itu baru sisi tahu. positif. Iya, jadi kok maksudnya kok keren banget ada cerita rakyat kayak begini. Oh, tapi ternyata setelah gitu ya berarti kan ini udah diolah Betul, sedemikian udah ada rupa ya. perbedaan. Jadi cerita rakyatnya sendiri yang masih memiliki benang merah ya. Titik beratnya adalah hubungan antara anak perempuan dengan ayah sih. Ya itu, titik beratnya di situ yang masih relevan. Ini sih menurut aku premisnya bagus ya. Cuma ya premisnya bagus terus ya ada ini plot twistnya lumayan sih. Habis kita nonton ini gimana gitu bingung gitu ya mungkin ya itu terlalu seni kan. Ini gimana sih gimana tapi oh begini belakangnya tuh begitu. Ya itu aja sih bagi aku positifnya ya. Itu aja. Dikit banget ya. Iya, aktrisnya aku suka Im So Jung. Ya, Im di sini Soo-jong. pemeran-pemerannya belum kita bacain ya tadi Iya, gara-gara terkenal loh ini. Apa kakak beradik ini? ya ada Im So Jung sebagai Bai Sumi, kakaknya. Moon Geun-young. sebagai Bai Soo-yeon, ya adiknya gitu, sistersnya. Iya, berdua ini sih aktris terkenal banget ya di Korea. Actingnya gimana menurutmu? Aktingnya bagus. Ya biasa sih. Ini yang jadi kakaknya si Im Soo-jung. Im Soo-jong ini dia Im emang Soo-jung apa Im Soo-jong? Im Soo-jong tulis sebenarnya bacanya. Oke. Jadi dia ini memang terkenal apa ya kayak nggak bisa tua gitu. Jadi terus dia bisa mengaktingkan kayak muka-muka datar, muka marah takut yang agak creepy gitu aktingnya bagus. Terus yang jadi adiknya itu ya kayak on gitu ya, kasihan yang sangat bergantung pada sang kakak gitu. Itu aktingnya mereka bagus sih menurut aku. Ya, kalau menurut gue positifnya dari film A Tale of Two Sisters ini memang premis yang sangat menarik sebenarnya. Apalagi mungkin di tahun 2003 itu belum banyak film yang juga mengangkat, karena ya kan seperti dibilang tadi mereka baru pulang dari rumah sakit jiwa. Gua rasa di film di tahun 2003 tuh belum banyak kali film yang mengangkat tentang mental illness gitu. Dan kamu sebagai seorang calon psikiater, menurutmu depiction-nya atau mereka menggambarkannya cukup akurat nggak? Gangguan mental yang ada. Cukup akurat nggak dengan kenyataan? Akurat dan ini kan ada apa? Alasannya gitu loh. Ada Kenapa dia penyebabnya. jadi sakit Oke. kayak gitu itu Nah itu gue sangat memberikan high regard sih, dimana mereka mengangkat tentang mental illness dan mendepiknya dengan sangat baik, dengan baik gitu. Premisnya juga cukup menarik. Gue rasa di tahun 2003 mungkin film ini memang groundbreaking sekali ya, tapi karena sekarang kita nonton di tahun 2020 jadi kerasa agak menurun, walaupun tetap bagus. Sama kalau bagi kamu plot twistnya itu cukup mengagetkan, aku agak menciumnya, sayangnya. Ya jadi gue nggak bisa sebutin film-film lain yang punya kayak gini, tapi tahun lalu kita betul baru nonton film yang twistnya sama kayak begini gitu. Ya itulah pokoknya ini udah spoiler, jadi kita nggak bisa ceritakan lebih lanjut. Jadi intinya adalah karena dia di 2003 mungkin terasa akan sangat orisinal, tapi setelah 17 tahun kemudian sudah banyak film yang gue nggak tahu terinspirasi atau enggak yang memiliki plot twist yang resolusinya sama kayak gitu. mirip sih, cuma ya ini kan aku nonton yang kedua kali, ini aku berusaha menyampaikan ke teman-teman seperti aku nonton pertama kali. Oke, ya. Kalau saya baru nonton pertama kali, tapi saya nontonnya 2020 ya. Jadi Dia udah banyak nonton film juga kan. lumayan. Jadi mungkin tidak terlalu awam-awam banget ya, mudah-mudahan sehingga bisa merasa seperti itu gitu. Lalu kalau dari segi actingnya sih emang oke banget sih acting si Im Soo Jung ini ya. Dia itu juga tipe mukanya bukan yang cantik, tapi lu nggak bosan ngelihat dia karena film ini mayoritas mukanya dia kan. Dia jauh lebih dominan daripada adiknya. Dia benar-benar pemeran utama, adiknya lebih kayak supporting actor gitu. Actingnya emang engaging. Ya dapet lah dia acting sebagai orang dengan mental illness gitu, lu bisa ngerasain. Cuman gue juga nggak terlalu bisa jelasin kenapa kalau masuk ke negatif gitu ya.
Kan positifnya tadi premisnya maupun aktingnya si Im Soo Jung. Kalau negatifnya itu kayak film ini terasa terlalu mencoba nyeni gitu sehingga kurang menghibur gitu Iya, rasanya, iya. nggak tahu kenapa. Jadi kalau lu ngomong ini psychological, oke, psychological lumayan dapat. Horornya nggak terlalu dapat. Horor kan berarti lu harus merasa takut gitu. Gua nggak takut nonton film ini. Kaget juga enggak, tegang juga enggak. Jadi di sisi itu menurut gua nggak terlalu dapat ya, dari segi menimbulkan perasaan takut, tegang dan sebagainya sebagai sebuah film yang entertaining, menghibur dalam arti menimbulkan perasaan takut gitu. Enggak, ini film ini nggak dapet di gua kayak gitu. Itu sih yang terasa sangat negatif gitu. Dan beberapa bagian ini agak minor karena kan namanya orang mengalami mental illness ya, jadi agak kerasa persoalannya agak dicari-cari, tapi bisa diargumentasikan dengan ya namanya juga orang sakit mental bro, yang buat orang normal bukan problem, buat dia bisa jadi sebuah Iya. problem kayak gitu sih. Jadi sebenarnya negatifnya nggak terlalu gimana, lebih ke arah selera gitu ya. Jadi kalau menurut pandangan gue mungkin ini bukan film yang ringan, bukan film yang agak bisa diminati masyarakat luas, agak-agak segmented gitu, tapi sebagai Nontonlah pas lagi seger. ya lu perlu konsentrasi, perlu energi, tapi sebagai sebuah film ini adalah memang film yang bagus, film yang dari prestasinya aja membuktikan bahwa lu harus paling nggak pernah nonton film ini sebagai referensi perbendaharaan film lu. Jadi untuk A Tale of Two Sisters, Jang Hwa Hong Reon, kamu kasih nilai berapa? Untuk sekarang aku kasih dia 75. 75 ya? Kan rendah, kampret, padahal bilang bagus. Ya, gimana ya? Aku kadang-kadang rela sih, akan aku suka sama dia. Dulu aku cari film ini karena memang cuma mau nonton Im Soo Kim Jongnya. Soo Jung. Dan ini juga aku nggak tahu ya duluan yang mana. Ini mungkin duluan yang ini. Dia itu memang pinter berakting sebagai pasien jiwa gitu. Berikutnya dia ada main sama Rain juga, jadi pasien rumah sakit jiwa. Jadi aku suka memang lihat dia. Kalau gue kan gue kasih nilai ya karena gue mencoba mengesampingkan subjektivitas gue yang tidak terlalu terhibur ya, mungkin gue akan kasih nilai 83 lah untuk A Tale of Two Sisters ini. Bagaimanapun ini adalah film yang ternama, banyak di high regard sama orang-orang. Di Rotten Tomatoes pun terhormat nilainya 85 ya kalau nggak salah, 85%. Gede. Ya itulah untuk film A Tale of Two Sisters. Jadi bagaimanapun kita tetap merekomendasikan untuk minimal pernah menontonnya ya, biar selera lu yang menentukan lu suka film kayak gini atau enggak. Itu aja untuk review A Tale of Two Sisters di Abis Nonton episode ke-84. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi di episode Abis Nonton selanjutnya. Ciao. Annyeong. Annyeonghaseyo.